Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari UEFA Nations League, di mana pertandingan pada match day kedua di grup A ya, di kelas A ya, grup 2 antara Spanyol melawan Ukraina. Sebenarnya ada dua laga yang bagus pada tadi malam. Spanyol lawan Ukraina serta Jerman lawan Swiss. Tapi lebih kepada kita akan membahas hanya satu laga, yaitu Spanyol lawan Ukraina. Kenapa? Karena kalau kita melihat pertandingan Spanyol lawan Ukraina, tentu jelas kita akan melihat regenerasi dari Spanyol itu seperti apa, tanpa mengesampingkan Ukraina tentunya. Karena kita tahu Ukraina lawan Swiss di matchday pertama, Ukraina mampu menang 2-1 lawan Swiss. Berarti ini menandakan bahwa Ukraina merupakan tim yang tidak bisa diremehkan atau tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena Ukraina memiliki pemain-pemain muda serta pemain kombinasi dengan pemain tua yang mana mampu memberikan tekanan dengan pergerakan tanpa bola serta cut inset yang masuk ke dalam, serta memiliki dribble dan umpan menarik dan umpan bagus. Ini menandakan bahwa pertandingan antara Spanyol dan Ukraina bisa dibilang sangat bagus. Kalau misalnya kita melihat, berkaca pada pertandingan di matchday pertama, Spanyol dengan susah payahnya, dengan kombinasi yang baru, dengan pemain-pemain yang baru, dengan strategi yang baru, yang mana baru dikumpulkan para pemain ini dan memiliki caps yang baru di timnas Spanyol, sehingga agak sedikit terbata-bata. Ini membuktikan bahwa perlu adanya latihan khusus, chemistry antar pemain, serta kepaduan dari strategi dan proses dalam menyerang maupun bertahan. Kalau misalnya di timnas Ukraina sendiri, kalau kita melihat timnas Ukraina, sebenarnya para pemain di timnas Ukraina ini sama dengan Ukraina pada saat UEFA Nations League 2019. Jadi mereka sudah padu pada dasarnya. Mereka sudah memiliki rasa chemistry. Gak banyak pemain yang dirubah oleh Andriy Shevchenko dalam kubu Ukraina ini, sehingga sangat padu untuk melakukan proses penyaringan strategi yang diterapkan di lapangan. Karena Andriy Shevchenko pada dasarnya menerapkan permainan dari Ukraina, yaitu dengan bola maupun tanpa bola, yang mana yang saya sudah jelaskan tadi bahwa pergerakan tanpa bola dari pemain Ukraina serta terupas-terupas yang akurat dari pemain Ukraina ini menjadi senjata. Ini menjadi senjata untuk Ukraina, di mana Ukraina pada dasarnya merupakan klub atau tim yang tidak begitu diunggulkan dalam grup ini, namun mampu menang lawan Swiss di matchday pertama. Kalau kita bahas skema atau strategi dari kedua tim, Ukraina tetap mengandalkan 4-2-3-1-nya, di mana motornya ada Shevchenko, terus ada Piatov di backnya, di kipernya, terus ada Yarmolenko sebagai sayapnya. Ini menandakan bahwa Ukraina tetap menerapkan kombinasi atau pemain-pemain yang sama seperti yang dia lawan Swiss. Beda halnya dengan Spanyol. Mungkin Enrique paham bahwa Spanyol pada saat lawan Jerman ini merupakan permainan yang kurang atraktif dan kurang padu, sehingga ada beberapa pemain yang digantikan di matchday kedua. Sebut saja Ferran Torres yang di bangku cadangkan dengan digantikan Ansu Fati, dan seorang striker mereka Rodrigo yang digantikan dengan Morino, serta Olmo yang masuk di mana Navas ditarik ke bawah menjadi fullback. Dengan lini serang yang berbeda dari sebelumnya, ini menandakan bahwa keseriusan Enrique dalam membangun sebuah tim. Ditambah lini tengah yang tetap dikomandoi oleh Thiago Alcantara, yang mana memiliki kans yang baik pada saat lawan Jerman serta memiliki umpan akurat
dan terupas-terupas yang sangat memukau dari timnas Spanyol. Ditambah lagi seorang Rodri, yang mana Rodri ini mampu bermain bertahan dan menyerang sama baiknya, serta memiliki umpan-umpan akurat dengan diagonalnya. Ditambah lagi seorang gelandang yang baru, Merino, yang mana dia dimasukkan di babak kedua saat melawan Jerman kemarin. Nah, bagaimana dengan kondisi belakang? Kondisi di belakang tetap dengan dua center backnya dan full backnya berubah, di mana Gaya yang sebelumnya bermain sebagai tim inti pada matchday pertama digantikan oleh peran Jesus Navas, dan Carvajal digantikan oleh Reguilón. Pergantian ini bukan tanpa sebab, karena pergantian ini merupakan titik kekuatan dari Spanyol di matchday kedua ini. Kenapa? Karena Spanyol menggunakan 3 lini depannya yang atraktif, yang mana memiliki skill dan cut inset yang baik. Olmo, Ansu Fati, serta Moreno di depan. Dia memiliki kombinasi, dari ketiganya memiliki kombinasi yang padu, dengan yang mana mampu melakukan cut inset dan mampu melakukan lari tanpa bola. Bagaimana dengan fullbacknya? Fullbacknya Jesus Navas, kita tahu sendiri di Sevilla dia sering membantu pertahanan dan membantu penyerangan, dan bahkan akurasi passingnya atau akurasi umpan-umpannya itu sangat bagus. Ditambah lagi fullback sebelah kiri Reguilón, yang mana juga memiliki hal yang sama seperti kekuatan dari Jesus Navas. Nah, dengan menerapkan dengan fullback yang mampu menyisir dari sisi kiri, ini memungkinkan bahwa Olmo dan Ansu Fati bisa langsung menusuk ke dalam dan melakukan kombinasi di dalam kotak penalti. Ini meringankan beban dari striker mereka dan winger mereka, karena fullback mereka mampu naik turun. Nah, di sini strategi yang merupakan cukup bagus untuk Spanyol dalam menghadapi Ukraina, karena kita tahu Ukraina melakukan counter attack yang sangat bagus. Dengan menerapkan fullback mereka, otomatis kedua box to box mereka, Rodri dan Alcantara, mampu menutup ruang dari pergerakan tanpa bola timnas Ukraina. Terbukti di babak pertama banyak peluang, bahkan di menit ketiga Ansu Fati menunjukkan kelasnya, di mana dia menunjukkan skillnya dan mampu dijatuhkan oleh back dari Ukraina, penalti dan gol oleh Sergio Ramos. Bukan cuma itu, ini merupakan panggung Ansu Fati. Karena apa? Karena Ansu Fati merupakan caps yang kedua. Dia mampu memberikan suatu tekanan kepada timnas Ukraina, serta memberikan skill-skill yang memukau, dan memberikan satu penalti, ditambah lagi dengan satu golnya, dimana gol ketiga dari timnas Spanyol dia mencetaknya. Ansu Fati merupakan pemain muda di debutnya yang sangat baru di timnas Spanyol, namun memberikan efek yang sangat bagus. Karena apa? Karena strategi Enrique cocok diterapkan untuk Ansu Fati, Dani Olmo, sama Merino, karena mereka mampu berkombinasi di dalam kotak penalti tanpa melebar ke sisi sayap, karena sayapnya sudah diisi oleh fullback mereka. Dengan adanya fullback mereka yang mana mampu naik turun, memungkinkan lini tengah mampu memberikan umpan diagonal kepada fullbacknya, dan mampu memberikan true pass kepada strikernya. Alhasil banyak peluang yang dihasilkan. Terlebih lagi umpan-umpan akurat dari pemain-pemain Spanyol tidak bisa diragukan lagi. Sebut saja pada saat corner kick, bola diumpan kepada Olmo, yang mana memberikan umpan bagus sekali diagonalnya menuju Sergio Ramos. Walaupun pada dasarnya Sergio Ramos masih mencari posisi, namun positioning, timing yang tepat dari Sergio Ramos serta penempatan bola di sudut gawang dari timnas Ukraina mampu mengoyak gol yang kedua. Di gol ketiga sudah kita bahas bahwa Ansu Fati mampu melakukan cut insert ke dalam dan memberikan tendangan pisang, katanya orang-orang Indonesia itu tendangan pisang atau tendangan melengkung, yang mana mampu mencetak gol yang sangat bagus. Nah, di babak kedua prosesnya pun sama.
dengan bergantinya banyak pemain, dengan tenaga barunya, namun strateginya tetap sama, di mana fullback mereka membantu penyerangan serta memberikan umpan-umpan ciamik, dan Ferran Torres menunjukkan tajinya lagi, di mana dia mampu menempatkan bola di tiang kedua dan tanpa adanya pressing dari lawan. Alhasil 4 gol untuk Spanyol. Kalau kita mengesampingkan gol, permainan Spanyol pada tadi malam itu lebih bagus, bahkan lebih meningkat pada saat dia melawan Jerman di matchday pertama. Kalau kombinasi ini serta strategi ini serta perpaduan para pemain ini diterapkan di matchday selanjutnya atau di pertandingan selanjutnya untuk timnas Spanyol, tidak menutup kemungkinan ini adalah regenerasi yang bagus. Ini adalah regenerasi yang mampu berbicara banyak di kancah Eropa. Kita patut tunggu apa yang akan diperankan oleh masing-masing pemain yang diterapkan oleh strategi dari seorang Enrique. Itulah Spanyol. Spanyol tetaplah Spanyol, di mana dia menjadi salah satu tim yang menakutkan di Eropa. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan bicara bola kali ini. Kita bertemu di kesempatan yang lainnya. See you.